Ayat hari ini adalah Galatia bab 4, ayat 12 sampai 20. Mari kita baca bersama. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku, sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang, di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin, kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu, dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini, dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Amin. Hari ini, saya akan berbagi firman dengan judul, Paulus menjadi seorang ibu. Apakah ada di antara Anda yang masih mengingat kata-kata guru yang tak terlupakan dari masa sekolah? Sebagian besar dari kita cenderung melupakan materi pelajaran, begitu kelas selesai. Tetapi kita seringkali mengingat cerita-cerita pribadi yang guru bagikan. Cerita masa kecil mereka, masa sekolah mereka, dan terutama ketika pelajaran terasa membosankan, dan kita bertanya, Papu, ceritakan tentang cinta pertama Bapak Ibu. Cerita cinta pertama yang mereka bagikan, entah itu nyata atau tidak, cenderung membekas dalam ingatan kita untuk waktu yang lama. Foto ini adalah para guru yang saya hormati. Pria yang bertubuh tambun seperti Puh di sebelah kiri adalah profesor pembimbing saya. Dan pria berambut putih di sebelah kanan adalah profesor pembimbing dari dosen pembimbing saya. Jadi beliau adalah guru dari guru saya. Saya ingin bercerita sedikit tentang guru dari guru saya ini, Geert Theissen, seorang profesor yang sangat terkenal dalam studi perjanjian baru. Banyak sekali bukunya yang telah diterjemahkan ke negara kita. Foto berikutnya ini saya ambil sendiri dengan Galaxy Note 1. Ini adalah momen konferensi untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-70, di mana para muridnya mempresentasikan makalah, dan setelah itu beliau memberikan pidato ucapan terima kasih. Di kelas, profesor biasanya memakai kacamata, tetapi di foto ini tidak. Ada saat-saat ketika beliau tiba-tiba melepas kacamatanya, berjalan ke depan, dan duduk di atas meja. Lalu, beliau akan berkata, "Hei, tahu tidak, dari sudut pandang antropologi budaya," dan memulai pembicaraan yang sama sekali berbeda dari pelajaran perjanjian baru. Beliau akan membahasnya dengan sangat mendalam, hampir seperti seorang profesor antropologi budaya, sampai-sampai kami yang awam ini tidak bisa mengikutinya. Bukan hanya itu, kadang beliau melepas kacamatanya dan berkata, secara linguistik, lalu kuliah linguistik pun dimulai selama sekitar 30 menit. Saya sampai berpikir, apakah saya sedang mengikuti kelas perjanjian baru atau kelas linguistik? Begitu dalamnya beliau membahas suatu topik. Beliau adalah orang terpintar yang pernah saya temui dan juga seorang panutan bagi saya. Saya ingin memperkenalkan satu orang lagi. Beliau adalah profesor perjanjian lama. Saya mengikuti banyak kelasnya, seperti sejarah perjanjian lama dan sejarah terbentuknya Pentateuk. Tetapi hanya ada satu hal yang saya ingat dari kelasnya. Pria di sebelah kiri adalah Gerhard von Rath. Beliau adalah sosok yang sangat penting dalam studi perjanjian lama. Sampai-sampai dikatakan bahwa teologi perjanjian lama terbagi menjadi masa sebelum von Rath dan sesudah von Rath. Di sebelah kanan adalah Hans-Georg Gadamer, filsuf terbesar setelah Heidegger, yang mengembangkan fenomenologi Heidegger menjadi hermeneutika. Kedua orang ini tinggal bertetangga. Profesor perjanjian lama saya itu pernah bercerita ketika beliau diundang ke rumah von Rath dan bersekutu dengan von Rath dan Gadamer. Beliau bercerita bahwa kedua profesor itu bermain piano bersama. Cerita itu sejujurnya lebih membekas di benak saya daripada kuliah perjanjian lama manapun. Sebenarnya, saya pernah menggunakan cerita dan foto-foto ini saat mengajar di universitas. Saat itu, ekspresi para mahasiswa tidak kosong seperti ini.
Meskipun sebelumnya mereka mengantuk dengan mata sayu, begitu saya menunjukkan foto-foto profesor ini, mata mereka menjadi berbinar-binar. Sepertinya cerita-cerita seperti ini lebih membekas di kepala dan lebih lama diingat daripada materi kuliah itu sendiri. Saat mengajar, saya akhirnya lebih banyak bercerita seperti ini daripada menyampaikan materi kuliah. Dan para mahasiswa pun hanya bersemangat saat saya bercerita seperti ini. Mungkin banyak dari Anda yang bertanya-tanya, mengapa pendeta menceritakan hal-hal seperti itu? Sebenarnya, nas hari ini adalah cerita seperti ini. Selama ini, saat iWorship, kita telah merenungkan surat Galatia. Selama merenungkan surat Galatia, kesan apa yang Anda dapatkan tentang Paulus? Dan Anda merasa ia seperti seorang profesor yang pandai mengajar atau seorang guru yang mendidik murid-muridnya? Keselamatan oleh iman itu seperti ini. Taurat itu seperti ini. Abraham begini. Dan pendidik berperan seperti ini. Selama ini, Paulus telah mengajar jemaat di Galatia seperti seorang profesor atau guru sekolah. Namun dalam nas hari ini, suasananya benar-benar berubah. Dalam nas hari ini, Paulus mencoba menjadi seorang ibu. Bukan lagi seorang pembicara yang kaku. Bukan lagi seorang guru yang keras. Melainkan seorang ibu yang manusiawi. Setelah suratnya berjalan dengan gaya seperti kuliah yang membahas perjanjian lama begini, Abraham begitu, dan Yesus Kristus adalah pribadi yang seperti ini, kini Paulus tiba-tiba melepas kacamatanya seperti seorang profesor. Ia lalu duduk di atas meja para muridnya. Nada bicaranya pun berubah. Ia berbicara dengan nada yang berbeda, seperti seorang kakak atau paman yang akrab di lingkungan sekitar. Ia berkata, "Anak-anakku, kenapa kalian begitu?" Dan kemudian, ia menjadi seorang ibu dan berkata, "Anak-anakku, aku akan memeluk kalian lagi. Aku akan memulihkan rupa Kristus di dalam dirimu, dalam pelukanku." Inilah suasana umum yang muncul dalam nas hari ini. Dari seorang profesor atau guru, Paulus mencoba menjadi seorang ibu. Dengan mengingat suasana ini, mari kita bersama-sama membaca nas hari ini, ayat 12. Mari kita baca bersama. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Amin. Paulus, yang selama ini hanya membicarakan hal-hal sulit seperti hukum Taurat, roh-roh dunia, penebusan, dan hak waris, kini tiba-tiba berbicara tentang aku dan kamu. Ini berarti ia telah membuka sebuah percakapan pribadi. Ia mengenang masa lalu, saat pertama kali bertemu dengan mereka, saat pertemuan pertama mereka. Sebenarnya saat itu, pihak yang lebih dulu mengulurkan tangan bukanlah Paulus, melainkan jemaat di Galatia. Saat pertama kali bertemu dengan jemaat Galatia, tidak ada satupun hal yang patut dikagumi dari Paulus. Sebaliknya, penampilannya sangat menyedihkan. Ayat 13 mencatat bahwa ia memiliki kelemahan tubuh. Dan ayat 14 mencatat bahwa kelemahan tubuh itu bahkan menjadi suatu pencobaan bagimu, yang dapat membuat mereka jatuh dalam pencobaan. Kita tidak tahu pasti apa kelemahan tubuh yang dimiliki Paulus atau yang begitu mencobai orang lain. Mungkin itu adalah penyakit yang membuat orang mengerutkan kening, bukan penyakit dalam, melainkan penyakit yang terlihat dari luar, yang bisa dilihat semua orang. Sepertinya penyakit seperti itulah yang muncul tepat ketika ia bertemu dengan jemaat di Galatia. Namun saat itu terjadi sesuatu yang luar biasa. Meskipun kesan pertama yang tidak istimewa, dan pertemuan awal yang sepertinya tidak akan berlanjut, jemaat di Galatia memberikan kasih yang sangat dalam kepada Paulus. Paulus dan jemaat di Galatia menjalin persekutuan kasih yang sangat mendalam. Mari kita coba pikirkan. Generasi orang tua kita mengenal perjodohan. Generasi muda sekarang mengenal kencan buta. Dalam pertemuan seperti ini, seberapa besar pengaruh atau efek dari kesan pertama? Mungkin tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa kesan pertama menentukan hampir segalanya. Bagaimana dengan saya? Apa kesan pertama istri saya tentang saya? Sekarang saya sudah lebih baik kan? Atau tidak? Dulu saat kuliah, saya bahkan tidak tahu cara menyisir rambut. Saya tidak tahu cara memakai produk rambut atau cara berpakaian. Sepertinya seumur hidup saya tidak pernah pergi ke toko pakaian sendirian untuk membeli baju. Sepertinya tidak pernah sekalipun. Saat mahasiswa, saya selalu memakai baju ayah saya, kemeja ayah saya, dan sepatu ayah saya yang tidak terpakai saat pergi ke gereja dan sekolah. Istri saya lah yang mengubah saya menjadi seperti ini. Istri saya mengenangnya seperti ini. Katanya saya terlihat menyedihkan saat pertama kali bertemu. Saya terlihat kurus kering, seperti tidak cukup makan dan tidak berpakaian dengan layak. Jadi, timbullah rasa belas kasihan dalam hatinya. Aku harus merawatnya.
Bagi Anda yang akan melakukan kencan buta, mungkin strategi ini bisa dicoba, tetapi saya tidak bisa bertanggung jawab atas hasilnya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya berhasil. Kesan pertama Paulus di hadapan jemaat Galatia bukanlah kesan pertama yang membuat tersenyum. Paulus mengenang bahwa itu adalah kesan pertama dan pertemuan pertama yang justru membuat orang mengerutkan kening. Meskipun demikian, bagaimana jemaat Galatia memperlakukan Paulus saat itu? Mereka memperlakukannya dengan kasih, dengan tulus. Mari kita baca bersama ayat 14 dan 15. Mari kita baca bersama. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku, sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang, di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin, kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Amin. Bagaimana jemaat Galatia menyambut Paulus yang tidak memiliki satupun hal yang patut dikagumi? Mereka menyambutnya seperti malaikat dan seperti Kristus. Jemaat Galatia hanya menerima dan memeluk kesan pertama Paulus yang sebenarnya pantas diremehkan, bahkan dibuang. Bahkan Paulus mengenang kasih yang diberikan jemaat Galatia kepadanya saat itu dengan berkata, "Jika mungkin, kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku." Namun, ada satu kata penting di sini, yaitu kata kebahagiaan. Ayat 15 mengatakan, "Dan sekarang, di manakah bahagiamu itu?" Kata kebahagiaan ini dalam bahasa Yunani adalah, sebenarnya kata ini berasal dari kata sifat, yang berarti diberkati atau bahagia. Anda tentu tahu kata ini dari ucapan bahagia. Bagaimana bunyinya? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kata berbahagialah di situ menggunakan kata sifat. Oleh karena itu, kata sifat ini sangat sering muncul dalam Perjanjian Baru. Namun, kata benda hanya muncul 3 kali dalam surat-surat Paulus. Dan ini sangat penting. Salah satunya ada di Roma pasal 4 ayat 5 dan 6. Mari kita baca bersama dari layar. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Amin. Kata berbahagia tercatat di ayat 6. Dan kebahagiaan ini adalah seperti ini. Kebahagiaan yang diterima meskipun tidak bekerja. Jadi ini adalah pembenaran bagi orang durhaka. Bukan upah atau imbalan yang terima setelah bekerja, melainkan menerima gaji meskipun tidak bekerja, dan diakui sebagai orang benar meskipun tidak saleh. Kebahagiaan yang dibicarakan Alkitab adalah seperti ini. Alkitab menjelaskan bahwa adalah berkat yang diberikan bukan karena kita memiliki kualifikasi untuk diberkati, melainkan berkat yang diberikan meskipun kita tidak memiliki kualifikasi tersebut. Ini dapat langsung dihubungkan dengan keselamatan oleh kasih karunia, keselamatan yang kita terima melalui iman yang kita kenal baik. Namun, alasan Paulus menggunakan di sini, dalam surat Galatia, sedikit lebih istimewa. Tindakan jemaat Galatia terhadap Paulus pada pertemuan pertama yang tanpa pesona itu, kasih yang mereka bagikan kepada Paulus. Itulah yang disebut sebagai. Paulus menjelaskan, saat itu, meskipun ada kelemahan tubuh dalam diriku dan kondisi yang bisa membuat kalian jatuh dalam pencobaan, kalian tidak meremehkanku, malah menyambutku seperti malaikat dan seperti Yesus. Berkat itu sudah ada di dalam dirimu. Inilah berkat. Namun, Paulus melanjutkan dengan mengatakan bahwa sekarang jemaat Galatia telah berubah. Di mana berkat itu sekarang? Tanyanya. Berkat itu yang begitu hangat kalian tunjukkan saat memperlakukanku dahulu, kemana perginya sekarang? Tanyanya. Sikap jemaat Galatia yang berubah tidak hanya terlihat dalam cara mereka memperlakukan Paulus. Sikap mereka terhadap Injil pun telah berubah. Injil itu sendiri adalah yang sudah kalian miliki. Tetapi bahkan itu pun telah diselewengkan. Telah berubah, tegur Paulus. Orang-orang yang mengajarkan Injil palsu, Injil yang lain, mereka mulai mencampurkan hal lain ke dalam Injil murni dari Paulus. Mereka mencampurkan perbuatan hukum Taurat ke dalam Injil kasih karunia. Karena itu, Paulus mengatakan bahwa ia tidak dapat mengerti. Di ayat 16 ia berkata, "Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu?" Ini berarti, dahulu ketika aku memiliki kelemahan tubuh, kalian menyambutku dengan begitu hangat, tetapi sekarang ketika aku mengatakan bahwa kalian harus kembali kepada Injil yang benar, apakah aku menjadi musuhmu? Apakah kalian memusuhiku? Begitulah yang ia katakan.
Saudara-saudari yang terkasih, lalu apa yang harus Paulus lakukan terhadap orang-orang yang memperlakukannya seperti musuh? Haruskah ia menegur dan memarahi mereka dengan berkata, "Hei, kenapa kalian berubah seperti itu?" Melihat perubahan sikap jemaat Galatia, Paulus mengambil sebuah keputusan baru. Keputusan baru itu muncul di ayat 19. Mari kita baca bersama ayat 19. "Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu." Amin. Paulus memanggil mereka anak-anakku. Membaca tulisan anak-anakku mungkin terdengar kaku, tetapi sebenarnya ini adalah panggilan hai anak-anak. Ia menyingkirkan perasaan kecewanya dan kembali menguatkan hatinya demi anak-anak rohaninya. Dan ia bertekad untuk menderita sakit bersalin sampai rupa Kristus terbentuk. Momen ini adalah saat di mana Paulus melepaskan citra diri yang terus ia pertahankan selama menulis surat Galatia. Paulus memutuskan, "Aku akan turun dari posisi seorang guru yang hanya mengajarkan doktrin dan kebenaran." Namun, yang lebih menakjubkan adalah ia tidak hanya sekadar turun dari posisi guru. Ia tidak hanya sekadar melepas kacamata atau hanya sekadar duduk di atas meja. Paulus mengatakan bahwa ia akan menjadi apa? Ia mengatakan bahwa ia akan menjadi seorang ibu. Ia bertekad, "Aku akan menderita sakit bersalin lagi untuk kalian, jemaat Galatia." Sejujurnya, saya sebagai seorang pria tidak begitu tahu. Tetapi saya pernah mendengar bahwa ketika seorang wanita melahirkan, rasanya seperti mati dan hidup kembali. Seperti yang Anda tahu, kedua anak saya lahir saat saya menjadi mahasiswa di luar negeri. Anak pertama saya lahir secara normal. Air ketuban pecah sekitar jam 1 atau 2 dini hari. Kami pergi ke rumah sakit, dan anak pertama kami lahir pada jam 11 malam. Istri saya harus menahan sakit hampir sepanjang hari. Jadi, saya bisa menyaksikan seluruh proses kelahiran anak saya. Saya menganggapnya sebagai pengalaman yang sangat penting dalam hidup saya. Karena itu, saya menasihati para junior pria yang akan memiliki anak seperti ini. Jangan pernah masuk ke ruang bersalin. Saya menasihati mereka, jika tidak, kamu tidak akan bisa bersuara keras seumur hidup pernikahanmu. Kamu tidak akan bisa membantah. Saya berkata, "Lihatlah aku, bukankah aku hidup seperti ini?" Dan kepada para junior wanita, saya menasihati seperti ini. Pastikan suamimu ikut masuk ke ruang bersalin. Saya berkata, dengan begitu, kamu bisa bersuara keras seumur hidup pernikahanmu. Saat memberikan nasihat ini, jarang sekali junior pria dan wanita berada di tempat terpisah. Biasanya saya mengatakannya saat mereka berdua ada di sana, dan kebanyakan pria akhirnya terseret masuk ke ruang bersalin. Begitu sulitnya penderitaan melahirkan itu. Karena saat kehidupan lahir, sang ibu justru mendekati kematian. Itulah yang sedang dinyatakan oleh Paulus sekarang. Ia menyampaikan tekad ini kepada jemaat Galatia. "Aku akan menjadi orang tuamu. Aku akan menjadi ibumu. Aku akan menanggung penderitaan melahirkan. Artinya dengan mempertaruhkan nyawaku, aku akan melakukannya lagi untuk kalian. Dengan penderitaan ini, aku akan menghidupkan kalian kembali," katanya. Untuk memenangkan kembali hati murid-muridnya yang telah berpaling, Paulus kini tidak lagi sekadar mengajar dengan kepala. Ia memutuskan untuk memeluk dengan hati dan melakukannya dengan segenap hidupnya. Dengan mempertaruhkan nyawanya, Paulus memutuskan untuk menjadi seorang ibu demi memenangkan kembali mereka yang telah berpaling. Saudara-saudari terkasih, bagaimana jika kita juga menjadi ibu seperti ini bagi seseorang? Ibu yang menghidupkan orang, ibu yang mengubah orang. Bagaimana jika kita menjadi ibu seperti itu? Orang-orang tampaknya suka hidup dengan selalu memperdebatkan, apakah ini benar atau salah, apakah ini betul atau keliru. Namun, dalam nas hari ini, Paulus turun dari posisi yang hanya menghakimi dan mempersoalkan. Ia mendekat ke posisi yang hanya memeluk dan menerima. Dalam situasi di mana murid-murid yang ia kasihi telah berubah menjadi seperti musuh, dan setelah bersusah payah menempatkan mereka di jalan yang benar, mereka kembali menuju jalan yang salah dalam sekejap. Paulus bertekad untuk menghidupkan mereka kembali dan siap mati untuk menghidupkan mereka. Ia tahu betul bahwa mereka tidak akan kembali hanya dengan diajar seperti seorang guru. Jadi, ia tidak lagi sekadar mengajar dengan kepala atau menjelaskan dengan kata-kata, melainkan terjun langsung memeluk orang-orang yang ia kasihi dengan hatinya. Dengan tekad menanggung penderitaan melahirkan, ia memutuskan untuk menjadi seorang ibu, bukan seorang guru. Inilah kasih yang sejati. Tuhan kita meninggalkan takhta surga yang nyaman itu. Dari atas sana, dia tidak hanya berkata, lakukan ini, lakukan itu. Bukankah aku sudah menuliskannya dalam perjanjian lama? Hiduplah sesuai dengan itu.
Tuhan kita membuka hatinya dan turun ke dunia ini. Dan di atas kayu salib itu, Ia menunjukkan seluruh kasih-Nya. Dunia saat ini juga membutuhkan ibu-ibu seperti ini. Dunia ini dipenuhi orang-orang yang seperti anak-anak yang sibuk saling menyalahkan, adik yang memukul duluan, kakak yang memukul duluan. Dunia ini membutuhkan ibu-ibu yang hanya memeluk mereka dan membentuk hati Kristus, rupa Kristus di dalam mereka. Ibu-ibu yang rela menanggung penderitaan melahirkan. Dunia ini baru benar-benar berubah jika ada ibu-ibu seperti ini. Satu jiwa demi satu jiwa baru benar-benar berubah jika ada penderitaan melahirkan dari ibu-ibu seperti ini. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana jika kita mencoba menjadi ibu yang sejati seperti Paulus? Sebagaimana seseorang telah lebih dulu menjadi ibu bagi kita, dan seseorang telah rela menanggung penderitaan melahirkan untuk kita, sehingga kita dapat dilahirkan kembali secara rohani. Bagaimana jika kita menjadikan minggu yang baru ini, hari-hari yang berharga, di mana kita mempraktikkan dan membagikan kasih yang telah kita terima, serta meneruskan kehidupan rohani kepada orang lain, sehingga mereka mengalami perubahan dalam pelukan kita. Semoga Anda dapat menciptakan hari-hari yang berharga, di mana Anda memutuskan dan bertekad untuk menanggung penderitaan melahirkan dengan menjadi seorang ibu, untuk melakukan pekerjaan yang tidak dapat dicapai dengan kata-kata atau penjelasan, dan mengubah satu jiwa demi satu jiwa dalam nama Tuhan kita. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama sambil merenungkan firman-firman yang telah diberikan. Mari kita ingat sekali lagi kasih yang telah kita terima terlebih dahulu. Kita juga memperoleh hidup baru ini karena penderitaan melahirkan seseorang. Ya Tuhan, mampukan kami untuk menjalani hidup yang meneruskan dan membagikan kasih serta kehidupan yang telah kami terima ini kepada orang lain. Berikanlah kami kesempatan untuk menyampaikan dan membagikan kasih itu selama kami berdoa bersama. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih. Kami seringkali berusaha menjaga jarak dan hanya mengajar agar tidak terluka. Kami hanya berusaha menjelaskan, tetapi Tuhan selalu menunjukkan teladan kasih melalui kehidupan orang-orang di sisi kami. Meskipun bukan tekad yang besar seperti penderitaan melahirkan Paulus, mampukan kami untuk menjalani hidup yang menyampaikan dan membagikan kasih yang telah kami terima kepada keluarga kami dan sesama di sekitar kami. Biarlah kami tidak melupakan bahwa Tuhan adalah Bapa kami yang kekal, dan kami adalah anak-anak-Mu yang kekal. Biarlah minggu ini menjadi minggu di mana kami menikmati dan membagikan sukacita yang Engkau berikan kepada anak-anak-Mu, serta menjalani hidup yang pantas sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.